Nah, kalau kita melihat pengendara tanpa kepala ini di Alas Roban, kita disarankan untuk abaikan aja, karena itu bisa jadi. Hello friend, welcome to my area. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Semoga kalian masih semangat menjalani minggu ini. So, hari ini gue mau bahas awal mula sampai cerita keangkeran Alas Roban. Buat kalian yang belum tahu apa itu Alas Roban adalah sebuah jalan yang ada di tengah-tengah hutan. Langsung aja kita mulai, buktiin kalau kalian bukan penakut. Jalan Alas Roban adalah sebuah jalan yang penuh dengan lika-liku dan tanjakan yang curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang. Dan jalur ini juga termasuk jalur Pantura, friend. Alas dalam bahasa Jawa artinya hutan. Itu artinya kawasan ini adalah hutan belantara yang dibelah untuk dijadikan jalan raya. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda dan menjabat pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi memang jalan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, friend. Untuk membangun jalan ini memang usahanya tuh luar biasa. Jadi pada saat itu para rakyat Indonesia yang ada di sekitar dijadikan pekerja untuk membangun jalan Alas Roban ini. Mereka harus membelah gunung, membabati hutan, dan membuat jalannya. Sampai ada kata-kata jalan ini tuh dibangun dengan darah. Karena pada saat itu ribuan pekerja dipaksa untuk membuat jalan ini, friend. Akhirnya banyak dari mereka yang meninggal karena kecapean dan sistem kerjanya yang mungkin nggak manusiawi. Nah, para pekerja yang tumbang, mayat-mayatnya biasanya dibuang begitu saja di tepian jalan Alas Roban. Sebenarnya kawasan Alas Roban atau hutannya sudah dihuni sama beberapa masyarakat sebelumnya. Daerah ini dibuka oleh Ki Baurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Jadi pada saat itu terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram, sehingga Sultan Agung Mataram bermaksud untuk menggempur VOC. Karena pasukan yang ikut dalam pertempuran banyak yang dari luar Jawa, akhirnya Sultan Agung membuka kawasan hutan Roban ini untuk dijadikan beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk pembukaan lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Jadi memang hutan Roban ini dulunya sempat ditinggali beberapa masyarakat pada saat itu, friend. Kalau tadi pada tahun 1800-an, mayat-mayat pekerja pembangunan jalan Alas Roban ini banyak yang dibuang di kawasan hutan tersebut. Nah, pada tahun 1980-an, lagi-lagi tempat ini dijadikan pembuangan mayat, friend. Nah, makanya sering banget terdengar suara-suara minta tolong di daerah Alas Roban. Apakah itu adalah suara dari korban para pekerja yang disiksa pada saat itu? Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Mungkin udah ada ratusan kecelakaan yang terjadi di jalan Alas Roban ini. Dan rata-rata korbannya meninggal dunia, friend. Nah, menurut penduduk setempat, alasan kenapa banyaknya kecelakaan di tempat ini karena susah fokus ketika melewati Alas Roban, friend. Entah karena lingkungannya yang memang bikin merinding, atau karena memang gelap gitu ya, jalannya sulit gitu. Banyak tikungan-tikungan tajam, tanjakan-tanjakan curam, dan yang paling pasti kayaknya buat orang yang udah mendengar cerita keangkeran Alas Roban, ketika lewat sini tuh kayak vibe-nya pasti beda karena dia tahu gitu ya, seram. Dan rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi, jadi kayak pada ngebut lewat situ, takut kali ya. Dan itu juga yang membuat resiko kecelakaan semakin besar. Makanya kita dianjurkan untuk selalu hati-hati ketika melewati jalan Alas Roban. Ada cerita yang sempat viral pada tahun 2005-an
tentang alas roban. Jadi ada seorang yang cerita di internet bahwa dia dan keluarganya sempat makan di rumah hantu alas roban. Jadi ceritanya pada 2005 sebuah keluarga berencana untuk ke Jakarta melewati alas roban. Untuk menghindari kemacetan, mereka berangkat di sore hari. Yang artinya ketika mereka melewati alas roban, pasti malam hari. Awalnya nggak ada yang aneh dalam perjalanan tersebut. Sampai pada jam 9 malam, mereka mulai memasuki wilayah alas roban. Nah, pada malam itu tuh sepi banget. Bahkan nggak ada satupun mobil, kecuali mobil mereka. Mereka bingung dong. Padahal jalur ini adalah jalur yang besar. Nah, tiba-tiba mobil yang ditumpangi keluarga tersebut menabrak sesuatu, friend. Terus kayak mereka kaget gitu. Mereka turun dari mobil, mereka lihat bumper mobilnya aman. Dan nggak ada apapun gitu. Nggak ada benda apapun yang mereka tabrak sebenarnya. Terus mereka menabrak apa? Dari situ mereka masuk lagi ke mobil dan mereka melanjutkan perjalanan mereka gitu ya. Terus mulai kejadian itu tuh mereka mulai pada panik gitu ya. Satu mobil tuh kayak diem gitu. Akhirnya di perjalanan mereka melihat ada sebuah warung pecel lele di pinggir jalan. Terus kayak oke, buat menenangkan situasi gitu ya, dan biar chill dulu lah, kita ngopi-ngopi dulu, makan-makan dulu lah ya. Mereka mampir ke warung pecel lele itu, friend. Akhirnya mereka turun dari mobil dan memasuki warung pecel lele yang ada di bawah pohon ini. Tapi salah satu dari mereka menabrak pelang yang bertulisan 15 km. Dan dari situ mereka tahu bahwa tempat ini ada di kilometer 15. Setelah semua masuk warung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di pintu masuk. Padahal sebelumnya mereka nggak ngelihat ada siapa-siapa di sekitar warung itu, friend. Nah, di situ mereka makan, mereka ngobrol seperti biasa gitu ya. Setelah mereka selesai makan, mereka balik lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di Jakarta. Nah, setelah mau pulang ke Jawa, mereka memutuskan untuk lewat alas roban lagi, friend. Di sini keanehannya mulai muncul. Nah, ketika mereka melewati alas roban lagi, kali ini tuh siang-siang, friend. Ketika mereka jalan gitu ya, nemulah si kilometer 15. Dan mereka bilang, oke, kita mampir ke warung pecel lele yang waktu itu kita makan. Setelah mereka mampir, mereka lihat di bawah pohon itu nggak ada apa-apa. Dan bahkan di bener-bener persis di belakang pelang kilometer 15 itu jurang yang curam, friend. Sedangkan mereka ingat banget bahwa di samping kilometer 15 itu ada rumah makan. Setelah mereka lihat yang kedua kali di siang hari ini, ternyata itu tuh jurang, friend. Gak ada rumah makan. So, mereka makan apa pada saat itu? Rumah makan pecel lele hantu alas roban? Ih, rasanya apa ya makanannya? Penampakan sundel bolong juga salah satu cerita legendaris di alas roban. Jadi waktu itu ada dua orang pemburu yang melihat ada wanita cantik, tapi ternyata wanita itu adalah sundel bolong yang dipaku kepalanya. Menurut beberapa sumber, pengendara motor tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di alas roban. Jadi sosok pengendara tanpa kepala ini sering banget melewati alas roban pada jam-jam malam sampai subuh gitu, friend. Dan sosok ini tuh sering menerobos jurang karena mereka jalannya lurus aja, sedangkan jalanan alas roban itu belok-belok kan. Nah, kalau kita melihat pengendara tanpa kepala ini di alas roban, kita disarankan untuk abaikan aja, karena itu bisa jadi menghilangkan konsentrasi kita, friend. Iyalah kayak, apaan tuh? Terus kita nggak fokus, kita bisa kenapa-napa gitu. So, tapi susah juga ya mengabaikan kalau kita melihat ada pengendara tanpa kepala gitu. Banyak juga cerita-cerita lain dari orang yang pernah melewati alas roban, friend. Kayak pernah ada yang melihat bis tahun 70-an tanpa supir, tanpa penumpang yang berjalan di alas roban. Ada juga yang melihat kuntilanak dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalan ini, ada beberapa pantangan kalau kita mau melewati alas roban. Pertama adalah kalau bisa jangan melewati alas roban pada malam hari. Karena ketika kita melewati alas roban dengan malam hari, itu tuh gelap banget, banyak kabut, dan jalanan juga kan bahaya. So, itu juga bisa masuk akal kalau kita jadi hilang fokus dan lain sebagainya, di luar gangguan-gangguan gaibnya. Pantangan selanjutnya adalah ketika kita melihat sesuatu yang janggal gitu ya, bener-bener jangan peduliin.
cuekin aja, karena itu banyak kejadian orang jadi hilang konsentrasi karena melihat sesuatu dan dia fokus ke sesuatu ini. Dan ketika kita melihat sesuatu gitu ya yang aneh di alas roban, itu seperti kita mengindah-indahkan atau kita membuat sesuatu itu semakin real gitu ya, dan kita semakin takut dan salting jadinya nanti friend. Tapi memang susah sih ya ketika, apalagi kalau misalnya kita udah tahu nih tentang alas roban, ketika kita masuk pasti vibe-nya tuh beda gitu. Walaupun kita mau secuek apapun, secil apapun, gue yakin vibe-nya beda. Karena kita udah tahu gitu, kayak gini nih. Setelah gue bahas ini, kan gue udah banyak baca tentang ini, atau kalian juga setelah nonton video ini, ketika kita lewat alas roban pasti tuh vibe-nya beda. Karena kita tahu ada apa aja, dan itu ngebuat kita parno gitu. Sama halnya kayak belum lama yang gue bahas tentang terowongan Casablanca gitu. Sebelumnya gue biasa aja tuh lewat terowongan Casablanca, tapi setelah gue bahas terowongan Casablanca, kemarin gue sempet lewat terowongan Casablanca tuh malam-malam sendirian. Itu beda vibe-nya, bener deh. Itu kayak karena udah tahu gitu, kita udah tahu data-datanya, ada apa di sana, itu jadi mempercantik semuanya di otak kita, so bisa jadi ada kita melihat sesuatu di situ gitu. Makanya susah banget menghilangkan vibe itu ya ketika kita melewati suatu tempat yang kita udah tahu tempat ini tuh angker gitu. Terus juga ada tips berkendara ketika mau melewati alas roban. Yang pertama adalah jaga konsentrasi. Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa alas roban ini kan jalannya kan berlika-liku gitu ya, tanjakan naik turun yang bener-bener ini bahaya banget. Apalagi kalau kita lewat malam hari, banyak kabut gitu. So kalau misalkan kita nggak konsentrasi, itu bisa aja kita kenapa-napa gitu friend. Apalagi ditambah yang tadi gue bilang bahwa vibe itu gitu, ketika kita mikir wah ada ini, ada itu, alas roban, wah kita makin, itu kan mulai hilang tuh konsentrasi, dan itu yang bahaya. Dan kalau bisa memang kita harus berkonsentrasi penuh gitu ya. Yang kedua, batasi kecepatan. Selain membutuhkan konsentrasi tinggi, kita juga harus mengatur batas kecepatan, friend. Apalagi kalau hujan ya, di alas roban ini kan licin banget. Nah, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, kita tuh bener-bener harus pelan-pelan, nggak boleh ngebut-ngebut. Karena banyaknya kecelakaan yang terjadi di alas roban karena beberapa kendaraan yang ngebut ya, mungkin nyalip gitu ya, tiba-tiba di depan ada kendaraan lain gitu, dan itu harus dihindari, friend. Yang ketiga adalah tentu aja kondisi kendaraan. Kita harus mengecek kendaraan kita sebelum berpergian jauh, apalagi mau melewati alas roban. Jangan sampai kayak kita lagi lewat alas roban terus mati gitu ya, terus wah ada apa nih, kira ada gaib apa segala macam, ternyata emang olinya atau akinya mati gitu kan. Dan di situ juga mulai banyak cerita pasti tuh, ketika mobil berhenti ada ya pasti gangguan-gangguan kita nggak pernah tahu. So ya 3 itu sebenarnya adalah tips yang gue dapat ketika mau melewati jalanan alas roban. Alas roban sebagai jalan yang dikenal memiliki medan yang berbahaya, sebenarnya juga hutan yang perlu dilestarikan di Pulau Jawa. Nah karena itu ada baiknya kita tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian sepanjang jalan. Dan yang paling pasti, jangan buang sampah sembarangan di kawasan alas roban. Dan kalau ini mungkin dimanapun kita berada, jangan buang sampah sembarangan, friend. Ya karena gue sering banget tuh kalau lagi di mobil gitu ya, misalkan di jalanan yang kanan kirinya hutan, orang tuh kayaknya langsung buang sampah tuh, langsung lempar tuh, rasanya gue kayak pengen gue ambil, gue kejar, gue lempar, masukin mobil lagi gitu kayak. Itu deh friend, sedikit cerita tentang jalur alas roban. Apakah kalian ada yang udah pernah lewat alas roban? Tulis di bawah. Kalau gue sendiri sih pernah, tapi dulu banget waktu kecil. Jadi semenjak gede gitu kayak nggak pernah sih lewatin jalan alas roban gitu. Nah, buat kalian yang pernah lewat jalan alas roban dan mengalami hal-hal yang aneh, kalian bisa cerita di kolom komentar. Anyway, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video penakut selanjutnya. Yang penting, kalian bukan penakut. Jadi YouTuber capek. Cek dulu suara.